Presiden Joko Widodo mengungkapkan krisis kemanusiaan tengah melanda dunia. Hal tersebut disebabkan dari tantangan perubahan iklim maupun dinamikanya geopolitik. Dampaknya, ongkos energi semakin mahal. Alhasil, banyak negara mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Dampaknya, ongkos energi semakin mahal. Alhasil, banyak negara mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Presiden Jokowi menambahkan berangkat dari hal tersebut bisa berdampak lebih buruk yang mengantarkan manusia pada krisis kemanusiaan ketika jutaan masyarakat di dunia kesulitan mendapatkan bahan pangan. Menurutnya, kenaikan indeks harga pangan global saat ini mencapai rekor tertinggi. Hal tersebut menjadi salah satu buktinya bahwa makin banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh bahan pangan ketika harganya melonjak naik. Melihat fenomena tersebut, menurut Jokowi perlu ada atensi khusus dari perguruan tinggi agar Indonesia tidak terjebak dalam situasi mencekam yang sudah banyak digambarkan oleh pakar maupun pengamat. Presiden Jokowi berharap perguruan tinggi mampu menciptakan inovasi melalui kreativitas untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman tersebut. Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini krisis kemanusiaan tengah melanda dunia akibat perubahan iklim maupun dinamika geopolitik. Hal tersebut mengakibatkan krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi pada acara Disnatalis ke-59 kampus IPB. Jokowi juga mengatakan bahwa saat ini 345 juta penduduk dunia mengalami kerawanan pangan yang sangat serius. Indeks harga pangan global juga mencapai rekor tertingginya. Biaya logistik laut meningkat 3 kali lipat. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi sudah kita prediksi kan saat pandemi menyerang Indonesia dan dunia, bahwa krisis pangan ini menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan kita. Karena akibat pandemi ditambah inflasi dan resesi dunia, krisis pangan mulai terjadi di banyak negara. Indonesia sebagai negara agraris mestinya mampu mempersiapkan solusi agar tidak terjadi krisis pangan. Namun yang sangat disayangkan sampai saat ini, Indonesia masih ketergantungan impor aneka macam kebutuhan domestiknya, sebut saja gandum dan kedelai, di mana sangat besar sekali kebutuhan akan kedua komoditas pangan ini, tapi Indonesia untuk memenuhinya masih tergantung oleh impor dan tidak bisa swasembada sendiri. Miris memang situasi tersebut bahwa Indonesia yang memiliki jutaan hektar lahan yang subur harusnya mampu untuk swasembada berbagai kebutuhan pangan domestiknya, bahkan mampu untuk mengekspor keluar. Apa yang terjadi karena kebijakan yang salah arah, pemerintah sampai saat ini justru harus impor untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik. Pemerintah mesti segera mereformasi kebijakan pangannya. Jika itu tidak dilakukan, maka Indonesia akan terancam krisis pangan di negara yang tanahnya subur. PDI Perjuangan disarankan untuk maju pada Pilpres 2024 sendirian, tanpa berkoalisi dengan partai politik lainnya. Hal ini bisa dilakukan jika Puan Maharani hanya dijadikan sebagai cawapres ketika PDIP melakukan koalisi. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia atau PRPHKI Saipul Anam mengatakan, jika Puan hanya dijadikan cawapres ketika PDIP berkoalisi dengan parpol lain, maka pilihan objektif untuk maju sendiri lebih mungkin untuk dilakukan. Karena, kata Saipul, dengan kendaraan politik yang mapan dan jam terbang Puan selama ini, kurang pas rasanya kalau hanya diposisikan sebagai cawapres. Dinamika Capres-Cawapres 2024 partai-partai politik semakin kencang terjadi. Masing-masing partai politik sudah mulai melakukan manuver jelang pemilu 2024, baik untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas partainya maupun untuk merebut kursi presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 yang akan datang. PDIP adalah salah satu partai di parlemen yang memiliki suara yang cukup untuk memajukan capres-cawapres tanpa harus berkoalisi. Suara PDIP yaitu 22,26% suara di parlemen. Sebagai pemenang pemilu 2019,
dan menjadi satu-satunya suara yang cukup untuk memajukan capres-cawapresnya sendiri, maka PDIP tentunya memiliki kans yang kuat untuk memajukan kadernya sendiri sebagai capres. Di PDIP sendiri terjadi dinamika yang kencang terkait siapa yang akan dimajukan oleh capres dari PDIP. Di satu sisi ada nama Puan Maharani, Ketua DPR yang merupakan anak dari Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP Trah Soekarno, yang memiliki kans yang besar mendapatkan tiket dari PDIP untuk dimajukan sebagai capres oleh PDIP. Di sisi lain ada nama Ganjar Pranowo, kader PDIP Gubernur Jawa Tengah yang namanya selalu berada di peringkat atas survei calon presiden 2024. Ini tentunya menjadi dilema bagi PDIP terkait siapa yang akan dicalonkan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Memang sepertinya sudah menjadi kata final bahwa PDIP tidak akan mungkin hanya menjadi cawapres, tetapi pasti akan menjadi capres. Namun permasalahannya, siapa yang akan dimajukan sebagai capres oleh PDIP? Apakah Puan Maharani sebagai anak sekaligus putri mahkota dari PDIP? Ataukah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah kader PDIP yang lebih dekat dengan Presiden Jokowi? Kita lihat dinamikanya ke depan. Sri Lanka yang dilanda krisis keuangan telah mencapai kesepakatan awal dengan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mendapatkan pinjaman 2,9 miliar US dollar atau setara 43 triliun rupiah. Perjanjian tersebut harus disetujui oleh manajemen IMF dan Dewan Eksekutifnya. Selain itu bergantung pula otoritas Sri Lanka untuk menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang telah disepakati sebelumnya. IMF juga mensyaratkan penerimaan jaminan pembiayaan dari kreditur resmi Sri Lanka. IMF juga memastikan upaya yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan kolaboratif dengan kreditur swasta. Kepala Misi IMF Peter Berwer mengatakan para kreditur perlu membantu Sri Lanka melepaskan diri dari krisis yang dalam dan kembali membayar utangnya. Sri Lanka perlu merestrukturisasi utang hampir 30 miliar US dollar. Jepang telah menawarkan untuk memimpin pembicaraan dengan kreditur utama lainnya termasuk India dan China. Sri Lanka juga perlu mencapai kesepakatan dengan Bank Internasional dan manajer aset yang memegang sebagian besar obligasi negara senilai 19 miliar US dollar yang sekarang diklasifikasikan sebagai default. Negara yang terbebani utang itu telah meminta bantuan hingga 3 miliar US dollar dari IMF dalam upaya untuk keluar dari krisis ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948. Sri Lanka sedang menghadapi kelangkaan bahan bakar dan barang-barang pokok lainnya selama berbulan-bulan. Krisis parah telah menyebabkan kekacauan politik dan inflasi yang tak terkendali. Kini inflasi di negara tersebut tercatat hampir 65%. Otoritas Sri Lanka akhirnya mendapatkan hutang dari IMF sebesar 2,9 miliar US dollar atau setara 43 triliun rupiah untuk stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan hutang. Seperti kita ketahui, krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Sri Lanka membuat Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa harus mundur, bahkan pergi meninggalkan Sri Lanka. Apa yang terjadi di Sri Lanka pernah dialami Indonesia pada tahun 1998, di mana saat itu akibat krisis ekonomi yang menjalar ke krisis politik membuat rezim Orde Baru saat itu akhirnya tumbang. Kita tentunya berharap apa yang terjadi di masa lalu di Indonesia tersebut tidak terjadi kembali di Indonesia saat ini, di mana saat itu pun setelah terjadinya krisis IMF juga masuk dan memberikan hutangan kepada Indonesia untuk pemulihan ekonomi sama persis seperti yang terjadi di Sri Lanka saat ini, di mana dampaknya bertahun-tahun kemudian bangsa kita mesti membayar hutang dan bunga IMF dengan jumlah yang sangat besar. Indonesia mesti waspada. Apa yang terjadi di Sri Lanka bukan tidak mungkin akan terjadi di Indonesia jika pemerintah tidak memperhatikan pengelolaan anggarannya dan praktik korupsi yang terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan keuangan negara. Alih-alih untuk kesejahteraan rakyat, proyek-proyek mercusuar itu menghisap keuangan negara secara dalam, membuat Indonesia diambang kebangkrutan. Pemerintah mesti mengevaluasi kembali proyek-proyek seperti IKN dan kereta api cepat yang sama sekali tidak berguna bagi masyarakat, tapi dampaknya akan sangat mengerikan bagi masa depan bangsa Indonesia. Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia akan bernasib sama dengan situasi Sri Lanka.
Dikutip dari cnnindonesia.com, harga minyak dunia anjlok lebih dari 3% pada akhir perdagangan Kamis 1 September 2022. Pelemahan harga crude oil juga dipengaruhi oleh adanya lockdown COVID-19 di China. Tapi tentunya harga minyak per barel akan tetap tinggi jika harga dolar Amerika Serikat juga tinggi. Kekhawatiran bahwa ekonomi global yang melambat akan mengurangi permintaan bahan bakar terus membebani pasar. Sebuah survei menunjukkan aktivitas manufaktur Asia merosot pada Agustus imbas kebijakan nol COVID-19 China dan tekanan biaya yang terus merugikan bisnis. Selain itu, pasar juga tengah memperhatikan data stok bahan bakar Amerika Serikat. Badan Informasi Energi Amerika Serikat melaporkan bahwa persediaan minyak mentah negara itu turun 3,3 juta barel pekan lalu. Analisis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan pasokan minyak mentah Amerika Serikat turun kembali sebanyak 1,9 juta barel. Dengan turunnya harga minyak mentah dunia, maka menjelang habisnya stok minyak di Indonesia hingga Oktober 2022 adalah kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk mengadakan stok minyak kembali. Pengadaan stok minyak ini sangat penting untuk disegerakan mengingat kekosongan minyak yang diprediksi Pertalite akan habis bulan September dan Pertamax akan habis bulan Oktober. Jangan sampai ada jeda kekosongan suplai minyak di SPBU yang menyebabkan antrian dan gangguan pergerakan ekonomi dalam negeri. Semestinya turunnya harga minyak dunia sejalan dengan turunnya harga BBM di Indonesia. Tapi yang terjadi, BBM subsidi malah diperkirakan akan naik. Dan yang terpenting adalah pemerintah harus segera mengupayakan pembangunan produsen energi alternatif untuk biofuel dari minyak nabati untuk mengganti Pertalite dan Pertamax agar tercipta kemandirian energi dan tidak harus selalu tergantung pada minyak impor yang harganya fluktuatif. Dikutip dari detik.com, Putri Chandrawati, istri dari terduga kasus pembunuhan berencana Brigadir J, tidak ditahan karena alasan kemanusiaan dan memiliki anak kecil. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman mengatakan itu sesuatu yang biasa dan penahanan merupakan wewenang penyidik. Habibur Rahman lantas mengatakan dasar penahanan terhadap seorang tersangka yang tertera dalam KUHP yang menerangkan bahwa tersangka bisa ditahan kalau dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau mengulang pidana. Dalam kasus PC sudah dicekal, alat bukti sudah disita penyidik dan tidak mungkin mengulang pidana karena korban telah meninggal. Dia yakin Polri sudah mengantisipasi hal-hal yang dikhawatirkan dengan tidak ditahannya Putri Chandrawati. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil pun menilai tidak penahanan itu merupakan kewenangan penyidik dan kewajiban seorang tersangka ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti hingga melarikan diri. Nasir meyakini Putri tidak akan lagi melakukan hal tersebut. Namun Nasir meminta agar Putri Chandrawati tetap dijaga, hal itu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di luar dasar hukum penahanan. Statement dari Komisi 3 DPR RI ini mencerminkan ketidakpekaan terhadap suara rakyat. Semestinya jika memang bisa diterapkan tidak dilakukan penahanan karena PC mempunyai balita, maka tentunya hal ini harus diterapkan juga kepada tahanan lainnya yang sama-sama punya balita yang mungkin kondisinya belum beruntung. Dan di antara mereka pun tentunya sudah tidak memungkinkan untuk menghilangkan barang bukti, melarikan diri ataupun mengulang pidana. Jika ini diterapkan secara tidak equal, maka sensitivitas rakyat akan merasakan adanya ketidakadilan yang semestinya ini dihindari. Jika rakyat masih merasa ketidakadilan atau tebang pilih, tumpul ke atas, tajam ke bawah, maka hal tersebut mencerminkan bahwa hukum belum tegak. Artinya, penegak hukum belum berhasil menjalankan peran dan fungsinya. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, ini yang menyita perhatian publik jika ada perilaku-perilaku pejabat atau penegak hukum yang bertindak tidak sejalan dengan penegak hukum, bahkan mengaburkan tegaknya hukum secara adil, maka penegak hukum akan sulit untuk merecovery citranya yang saat ini sudah sangat jauh. Demi keadilan, sebaiknya PC ditahan sebagaimana tahanan lainnya yang mempunyai balita. Presiden Joko Widodo mengungkapkan krisis kemanusiaan tengah melanda dunia. Hal tersebut disebabkan dari tantangan perubahan iklim maupun dinamikanya geopolitik.
Dampaknya, ongkos energi semakin mahal. Alhasil, banyak negara mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Dampaknya, ongkos energi semakin mahal. Alhasil, banyak negara mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Presiden Jokowi menambahkan berangkat dari hal tersebut bisa berdampak lebih buruk yang mengantarkan manusia pada krisis kemanusiaan ketika jutaan masyarakat di dunia kesulitan mendapatkan bahan pangan. Menurutnya, kenaikan indeks harga pangan global saat ini mencapai rekor tertinggi. Hal tersebut menjadi salah satu buktinya bahwa makin banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh bahan pangan ketika harganya melonjak naik. Melihat fenomena tersebut, menurut Jokowi perlu ada atensi khusus dari perguruan tinggi agar Indonesia tidak terjebak dalam situasi mencekam yang sudah banyak digambarkan oleh pakar maupun pengamat. Presiden Jokowi berharap perguruan tinggi mampu menciptakan inovasi melalui kreativitas untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman tersebut. Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini krisis kemanusiaan tengah melanda dunia akibat perubahan iklim maupun dinamika geopolitik. Hal tersebut mengakibatkan krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi pada acara Disnatalis ke-59 kampus IPB. Jokowi juga mengatakan bahwa saat ini 345 juta penduduk dunia mengalami kerawanan pangan yang sangat serius. Indeks harga pangan global juga mencapai rekor tertingginya. Biaya logistik laut meningkat 3 kali lipat. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi sudah kita prediksi kan saat pandemi menyerang Indonesia dan dunia, bahwa krisis pangan ini menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan kita. Karena akibat pandemi ditambah inflasi dan resesi dunia, krisis pangan mulai terjadi di banyak negara. Indonesia sebagai negara agraris mestinya mampu mempersiapkan solusi agar tidak terjadi krisis pangan. Namun yang sangat disayangkan sampai saat ini, Indonesia masih ketergantungan impor aneka macam kebutuhan domestiknya. Sebut saja gandum dan kedelai, di mana sangat besar sekali kebutuhan akan kedua komoditas pangan ini, tapi Indonesia untuk memenuhinya masih tergantung oleh impor dan tidak bisa swasembada sendiri. Miris memang situasi tersebut bahwa Indonesia yang memiliki jutaan hektar lahan yang subur harusnya mampu untuk swasembada berbagai kebutuhan pangan domestiknya, bahkan mampu untuk mengekspor keluar. Apa yang terjadi karena kebijakan yang salah arah, pemerintah sampai saat ini justru harus impor untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik. Pemerintah mesti segera mereformasi kebijakan pangannya. Jika itu tidak dilakukan, maka Indonesia akan terancam krisis pangan di negara yang tanahnya subur. PDI Perjuangan disarankan untuk maju pada Pilpres 2024 sendirian, tanpa berkoalisi dengan partai politik lainnya. Hal ini bisa dilakukan jika Puan Maharani hanya dijadikan sebagai cawapres ketika PDIP melakukan koalisi. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia atau PRPHKI Saipul Anam mengatakan, jika Puan hanya dijadikan cawapres ketika PDIP berkoalisi dengan parpol lain, maka pilihan objektif untuk maju sendiri lebih mungkin untuk dilakukan. Karena, kata Saipul, dengan kendaraan politik yang mapan dan jam terbang Puan selama ini, kurang pas rasanya kalau hanya diposisikan sebagai cawapres. Dinamika Capres-Cawapres 2024 partai-partai politik semakin kencang terjadi. Masing-masing partai politik sudah mulai melakukan manuver jelang pemilu 2024, baik untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas partainya maupun untuk merebut kursi presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 yang akan datang. PDIP adalah salah satu partai di parlemen yang memiliki suara yang cukup untuk memajukan capres-cawapres tanpa harus berkoalisi. Suara PDIP yaitu 22,26% suara di parlemen sebagai pemenang pemilu 2019 dan menjadi satu-satunya suara yang cukup untuk memajukan capres-cawapresnya sendiri, maka PDIP tentunya memiliki kans yang kuat untuk memajukan kadernya sendiri sebagai capres.
Di PDIP sendiri terjadi dinamika yang kencang terkait siapa yang akan dimajukan oleh capres dari PDIP. Di satu sisi ada nama Puan Maharani, Ketua DPR yang merupakan anak dari Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP Terah Soekarno yang memiliki kans yang besar mendapatkan tiket dari PDIP untuk dimajukan sebagai capres oleh PDIP. Di sisi lain ada nama Ganjar Pranowo, kader PDIP Gubernur Jawa Tengah yang namanya selalu berada di peringkat atas survei calon presiden 2024. Ini tentunya menjadi dilema bagi PDIP terkait siapa yang akan dicalonkan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Memang sepertinya sudah menjadi kata final bahwa PDIP tidak akan mungkin hanya menjadi cawapres, tetapi pasti akan menjadi capres. Namun permasalahannya, siapa yang akan dimajukan sebagai capres oleh PDIP? Apakah Puan Maharani sebagai anak sekaligus putri mahkota dari PDIP? Ataukah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah kader PDIP yang lebih dekat dengan Presiden Jokowi? Kita lihat dinamikanya ke depan. Sri Lanka yang dilanda krisis keuangan telah mencapai kesepakatan awal dengan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mendapatkan pinjaman 2,9 miliar US dollar atau setara 43 triliun rupiah. Perjanjian tersebut harus disetujui oleh manajemen IMF dan Dewan Eksekutifnya. Selain itu bergantung pula otoritas Sri Lanka untuk menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang telah disepakati sebelumnya. IMF juga mensyaratkan penerimaan jaminan pembiayaan dari kreditur resmi Sri Lanka. IMF juga memastikan upaya yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan kolaboratif dengan kreditur swasta. Kepala Misi IMF Peter Berwer mengatakan para kreditur perlu membantu Sri Lanka melepaskan diri dari krisis yang dalam dan kembali membayar utangnya. Sri Lanka perlu merestrukturisasi utang hampir 30 miliar US dollar. Jepang telah menawarkan untuk memimpin pembicaraan dengan kreditur utama lainnya termasuk India dan China. Sri Lanka juga perlu mencapai kesepakatan dengan Bank Internasional dan manajer aset yang memegang sebagian besar obligasi negara senilai 19 miliar US dollar yang sekarang diklasifikasikan sebagai default. Negara yang terbebani utang itu telah meminta bantuan hingga 3 miliar US dollar dari IMF dalam upaya untuk keluar dari krisis ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948. Sri Lanka sedang menghadapi kelangkaan bahan bakar dan barang-barang pokok lainnya selama berbulan-bulan. Krisis parah telah menyebabkan kekacauan politik dan inflasi yang tak terkendali. Kini inflasi di negara tersebut tercatat hampir 65%. Otoritas Sri Lanka akhirnya mendapatkan hutang dari IMF sebesar 2,9 miliar US dollar atau setara 43 triliun rupiah untuk stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan hutang. Seperti kita ketahui, krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Sri Lanka membuat Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa harus mundur, bahkan pergi meninggalkan Sri Lanka. Apa yang terjadi di Sri Lanka pernah dialami Indonesia pada tahun 1998, di mana saat itu akibat krisis ekonomi yang menjalar ke krisis politik membuat rezim Orde Baru saat itu akhirnya tumbang. Kita tentunya berharap apa yang terjadi di masa lalu di Indonesia tersebut tidak terjadi kembali di Indonesia saat ini, di mana saat itu pun setelah terjadinya krisis IMF juga masuk dan memberikan hutang kepada Indonesia untuk pemulihan ekonomi sama persis seperti yang terjadi di Sri Lanka saat ini, di mana dampaknya bertahun-tahun kemudian bangsa kita mesti membayar hutang dan bunga IMF dengan jumlah yang sangat besar. Indonesia mesti waspada. Apa yang terjadi di Sri Lanka bukan tidak mungkin akan terjadi di Indonesia jika pemerintah tidak memperhatikan pengelolaan anggarannya dan praktik korupsi yang terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan keuangan negara. Alih-alih untuk kesejahteraan rakyat, proyek-proyek mercusuar itu menghisap keuangan negara secara dalam, membuat Indonesia diambang kebangkrutan. Pemerintah mesti mengevaluasi kembali proyek-proyek seperti IKN dan kereta api cepat yang sama sekali tidak berguna bagi masyarakat, tapi dampaknya akan sangat mengerikan bagi masa depan bangsa Indonesia. Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia akan bernasib sama dengan situasi Sri Lanka.
Dikutip dari cnnindonesia.com, harga minyak dunia anjlok lebih dari 3% pada akhir perdagangan Kamis 1 September 2022. Pelemahan harga crude oil juga dipengaruhi oleh adanya lockdown COVID-19 di China. Tapi tentunya harga minyak per barel akan tetap tinggi jika harga dolar Amerika Serikat juga tinggi. Kekhawatiran bahwa ekonomi global yang melambat akan mengurangi permintaan bahan bakar terus membebani pasar. Sebuah survei menunjukkan aktivitas manufaktur Asia merosot pada Agustus imbas kebijakan nol COVID-19 China dan tekanan biaya yang terus merugikan bisnis. Selain itu, pasar juga tengah memperhatikan data stok bahan bakar Amerika Serikat. Badan Informasi Energi Amerika Serikat melaporkan bahwa persediaan minyak mentah negara itu turun 3,3 juta barel pekan lalu. Analisis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan pasokan minyak mentah Amerika Serikat turun kembali sebanyak 1,9 juta barel. Dengan turunnya harga minyak mentah dunia, maka menjelang habisnya stok minyak di Indonesia hingga Oktober 2022 adalah kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk mengadakan stok minyak kembali. Pengadaan stok minyak ini sangat penting untuk disegerakan mengingat kekosongan minyak yang diprediksi Pertalite akan habis bulan September dan Pertamax akan habis bulan Oktober. Jangan sampai ada jeda kekosongan suplai minyak di SPBU yang menyebabkan antrian dan gangguan pergerakan ekonomi dalam negeri. Semestinya turunnya harga minyak dunia sejalan dengan turunnya harga BBM di Indonesia. Tapi yang terjadi, BBM subsidi malah diperkirakan akan naik. Dan yang terpenting adalah pemerintah harus segera mengupayakan pembangunan produsen energi alternatif untuk biofuel dari minyak nabati untuk mengganti Pertalite dan Pertamax agar tercipta kemandirian energi dan tidak harus selalu tergantung pada minyak impor yang harganya fluktuatif. Dikutip dari detik.com, Putri Chandrawati, istri dari terduga kasus pembunuhan berencana Brigadir J, tidak ditahan karena alasan kemanusiaan dan memiliki anak kecil. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman mengatakan itu sesuatu yang biasa dan penahanan merupakan wewenang penyidik. Habibur Rahman lantas mengatakan dasar penahanan terhadap seorang tersangka yang tertera dalam KUHP yang menerangkan bahwa tersangka bisa ditahan kalau dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau mengulang pidana. Dalam kasus PC sudah dicekal, alat bukti sudah disita penyidik dan tidak mungkin mengulang pidana karena korban telah meninggal. Dia yakin Polri sudah mengantisipasi hal-hal yang dikhawatirkan dengan tidak ditahannya Putri Chandrawati. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil pun menilai tidak penahanan itu merupakan kewenangan penyidik dan kewajiban seorang tersangka ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti hingga melarikan diri. Nasir meyakini Putri tidak akan lagi melakukan hal tersebut. Namun Nasir meminta agar Putri Chandrawati tetap dijaga, hal itu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di luar dasar hukum penahanan. Statement dari Komisi 3 DPR RI ini mencerminkan ketidakpekaan terhadap suara rakyat. Semestinya jika memang bisa diterapkan tidak dilakukan penahanan karena PC mempunyai balita, maka tentunya hal ini harus diterapkan juga kepada tahanan lainnya yang sama-sama punya balita yang mungkin kondisinya belum beruntung. Dan di antara mereka pun tentunya sudah tidak memungkinkan untuk menghilangkan barang bukti, melarikan diri ataupun mengulang pidana. Jika ini diterapkan secara tidak equal, maka sensitivitas rakyat akan merasakan adanya ketidakadilan yang semestinya ini dihindari. Jika rakyat masih merasa ketidakadilan atau tebang pilih, tumpul ke atas, tajam ke bawah, maka hal tersebut mencerminkan bahwa hukum belum tegak. Artinya, penegak hukum belum berhasil menjalankan peran dan fungsinya. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, ini yang menyita perhatian publik jika ada perilaku-perilaku pejabat atau penegak hukum yang bertindak tidak sejalan dengan penegak hukum, bahkan mengaburkan tegaknya hukum secara adil, maka penegak hukum akan sulit untuk merecovery citranya yang saat ini sudah sangat jauh. Demi keadilan, sebaiknya PC ditahan sebagaimana tahanan lainnya yang mempunyai balita. Presiden Joko Widodo mengungkapkan krisis kemanusiaan tengah melanda dunia. Hal tersebut disebabkan dari tantangan perubahan iklim maupun dinamikanya geopolitik.
Dampaknya, ongkos energi semakin mahal. Alhasil, banyak negara mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Dampaknya, ongkos energi semakin mahal. Alhasil, banyak negara mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Presiden Jokowi menambahkan berangkat dari hal tersebut bisa berdampak lebih buruk yang mengantarkan manusia pada krisis kemanusiaan ketika jutaan masyarakat di dunia kesulitan mendapatkan bahan pangan. Menurutnya, kenaikan indeks harga pangan global saat ini mencapai rekor tertinggi. Hal tersebut menjadi salah satu buktinya bahwa makin banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh bahan pangan ketika harganya melonjak naik. Melihat fenomena tersebut, menurut Jokowi perlu ada atensi khusus dari perguruan tinggi agar Indonesia tidak terjebak dalam situasi mencekam yang sudah banyak digambarkan oleh pakar maupun pengamat. Presiden Jokowi berharap perguruan tinggi mampu menciptakan inovasi melalui kreativitas untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman tersebut. Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini krisis kemanusiaan tengah melanda dunia akibat perubahan iklim maupun dinamika geopolitik. Hal tersebut mengakibatkan krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi pada acara Disnatalis ke-59 kampus IPB. Jokowi juga mengatakan bahwa saat ini 345 juta penduduk dunia mengalami kerawanan pangan yang sangat serius. Indeks harga pangan global juga mencapai rekor tertingginya. Biaya logistik laut meningkat 3 kali lipat. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi sudah kita prediksi kan saat pandemi menyerang Indonesia dan dunia, bahwa krisis pangan ini menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan kita. Karena akibat pandemi ditambah inflasi dan resesi dunia, krisis pangan mulai terjadi di banyak negara. Indonesia sebagai negara agraris mestinya mampu mempersiapkan solusi agar tidak terjadi krisis pangan. Namun yang sangat disayangkan sampai saat ini, Indonesia masih ketergantungan impor aneka macam kebutuhan domestiknya, sebut saja gandum dan kedelai, di mana sangat besar sekali kebutuhan akan kedua komoditas pangan ini, tapi Indonesia untuk memenuhinya masih tergantung oleh impor dan tidak bisa swasembada sendiri. Miris memang situasi tersebut bahwa Indonesia yang memiliki jutaan hektar lahan yang subur harusnya mampu untuk swasembada berbagai kebutuhan pangan domestiknya, bahkan mampu untuk mengekspor keluar. Apa yang terjadi karena kebijakan yang salah arah, pemerintah sampai saat ini justru harus impor untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik. Pemerintah mesti segera mereformasi kebijakan pangannya. Jika itu tidak dilakukan, maka Indonesia akan terancam krisis pangan di negara yang tanahnya subur. PDI Perjuangan disarankan untuk maju pada Pilpres 2024 sendirian, tanpa berkoalisi dengan partai politik lainnya. Hal ini bisa dilakukan jika Puan Maharani hanya dijadikan sebagai cawapres ketika PDIP melakukan koalisi. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia atau PRPHKI Saipul Anam mengatakan, jika Puan hanya dijadikan cawapres ketika PDIP berkoalisi dengan parpol lain, maka pilihan objektif untuk maju sendiri lebih mungkin untuk dilakukan. Karena, kata Saipul, dengan kendaraan politik yang mapan dan jam terbang Puan selama ini, kurang pas rasanya kalau hanya diposisikan sebagai cawapres. Dinamika Capres-Cawapres 2024 partai-partai politik semakin kencang terjadi. Masing-masing partai politik sudah mulai melakukan manuver jelang pemilu 2024, baik untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas partainya maupun untuk merebut kursi presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 yang akan datang. PDIP adalah salah satu partai di parlemen yang memiliki suara yang cukup untuk memajukan capres-cawapres tanpa harus berkoalisi. Suara PDIP yaitu 22,26% suara di parlemen sebagai pemenang pemilu 2019 dan menjadi satu-satunya suara yang cukup untuk memajukan capres-cawapresnya sendiri, maka PDIP tentunya memiliki kans yang kuat untuk memajukan kadernya sendiri sebagai capres.
Di PDIP sendiri terjadi dinamika yang kencang terkait siapa yang akan dimajukan oleh capres dari PDIP. Di satu sisi ada nama Puan Maharani, Ketua DPR yang merupakan anak dari Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP Terah Soekarno, yang memiliki kans yang besar mendapatkan tiket dari PDIP untuk dimajukan sebagai capres oleh PDIP. Di sisi lain ada nama Ganjar Pranowo, kader PDIP Gubernur Jawa Tengah, yang namanya selalu berada di peringkat atas survei calon presiden 2024. Ini tentunya menjadi dilema bagi PDIP terkait siapa yang akan dicalonkan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Memang sepertinya sudah menjadi kata final bahwa PDIP tidak akan mungkin hanya menjadi cawapres, tetapi pasti akan menjadi capres. Namun permasalahannya, siapa yang akan dimajukan sebagai capres oleh PDIP? Apakah Puan Maharani sebagai anak sekaligus putri mahkota dari PDIP? Ataukah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah kader PDIP yang lebih dekat dengan Presiden Jokowi? Kita lihat dinamikanya ke depan. Sri Lanka yang dilanda krisis keuangan telah mencapai kesepakatan awal dengan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mendapatkan pinjaman 2,9 miliar US dollar atau setara 43 triliun rupiah. Perjanjian tersebut harus disetujui oleh manajemen IMF dan Dewan Eksekutifnya. Selain itu bergantung pula otoritas Sri Lanka untuk menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang telah disepakati sebelumnya. IMF juga mensyaratkan penerimaan jaminan pembiayaan dari kreditur resmi Sri Lanka. IMF juga memastikan upaya yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan kolaboratif dengan kreditur swasta. Kepala Misi IMF Peter Berwer mengatakan para kreditur perlu membantu Sri Lanka melepaskan diri dari krisis yang dalam dan kembali membayar utangnya. Sri Lanka perlu merestrukturisasi utang hampir 30 miliar US dollar. Jepang telah menawarkan untuk memimpin pembicaraan dengan kreditur utama lainnya termasuk India dan China. Sri Lanka juga perlu mencapai kesepakatan dengan Bank Internasional dan manajer aset yang memegang sebagian besar obligasi negara senilai 19 miliar US dollar yang sekarang diklasifikasikan sebagai default. Negara yang terbebani utang itu telah meminta bantuan hingga 3 miliar US dollar dari IMF dalam upaya untuk keluar dari krisis ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948. Sri Lanka sedang menghadapi kelangkaan bahan bakar dan barang-barang pokok lainnya selama berbulan-bulan. Krisis parah telah menyebabkan kekacauan politik dan inflasi yang tak terkendali. Kini inflasi di negara tersebut tercatat hampir 65%. Otoritas Sri Lanka akhirnya mendapatkan hutang dari IMF sebesar 2,9 miliar US dollar atau setara 43 triliun rupiah untuk stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan hutang. Seperti kita ketahui, krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Sri Lanka membuat Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa harus mundur, bahkan pergi meninggalkan Sri Lanka. Apa yang terjadi di Sri Lanka pernah dialami Indonesia pada tahun 1998, di mana saat itu akibat krisis ekonomi yang menjalar ke krisis politik membuat rezim Orde Baru saat itu akhirnya tumbang. Kita tentunya berharap apa yang terjadi di masa lalu di Indonesia tersebut tidak terjadi kembali di Indonesia saat ini, di mana saat itu pun setelah terjadinya krisis IMF juga masuk dan memberikan hutang kepada Indonesia untuk pemulihan ekonomi, sama persis seperti yang terjadi di Sri Lanka saat ini, di mana dampaknya bertahun-tahun kemudian bangsa kita mesti membayar hutang dan bunga IMF dengan jumlah yang sangat besar. Indonesia mesti waspada. Apa yang terjadi di Sri Lanka bukan tidak mungkin akan terjadi di Indonesia jika pemerintah tidak memperhatikan pengelolaan anggarannya dan praktik korupsi yang terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan keuangan negara. Alih-alih untuk kesejahteraan rakyat, proyek-proyek mercusuar itu menghisap keuangan negara secara dalam, membuat Indonesia diambang kebangkrutan. Pemerintah mesti mengevaluasi kembali proyek-proyek seperti IKN dan kereta api cepat yang sama sekali tidak berguna bagi masyarakat, tapi dampaknya akan sangat mengerikan bagi masa depan bangsa Indonesia. Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia akan bernasib sama dengan situasi Sri Lanka.
Dikutip dari cnnindonesia.com, harga minyak dunia anjlok lebih dari 3% pada akhir perdagangan Kamis 1 September 2022. Pelemahan harga crude oil juga dipengaruhi oleh adanya lockdown COVID-19 di China. Tapi tentunya harga minyak per barel akan tetap tinggi jika harga dolar Amerika Serikat juga tinggi. Kekhawatiran bahwa ekonomi global yang melambat akan mengurangi permintaan bahan bakar terus membebani pasar. Sebuah survei menunjukkan aktivitas manufaktur Asia merosot pada Agustus imbas kebijakan nol COVID-19 China dan tekanan biaya yang terus merugikan bisnis. Selain itu, pasar juga tengah memperhatikan data stok bahan bakar Amerika Serikat. Badan Informasi Energi Amerika Serikat melaporkan bahwa persediaan minyak mentah negara itu turun 3,3 juta barel pekan lalu. Analisis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan pasokan minyak mentah Amerika Serikat turun kembali sebanyak 1,9 juta barel. Dengan turunnya harga minyak mentah dunia, maka menjelang habisnya stok minyak di Indonesia hingga Oktober 2022 adalah kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk mengadakan stok minyak kembali. Pengadaan stok minyak ini sangat penting untuk disegerakan mengingat kekosongan minyak yang diprediksi Pertalite akan habis bulan September dan Pertamax akan habis bulan Oktober. Jangan sampai ada jeda kekosongan suplai minyak di SPBU yang menyebabkan antrian dan gangguan pergerakan ekonomi dalam negeri. Semestinya turunnya harga minyak dunia sejalan dengan turunnya harga BBM di Indonesia. Tapi yang terjadi, BBM subsidi malah diperkirakan akan naik. Dan yang terpenting adalah pemerintah harus segera mengupayakan pembangunan produsen energi alternatif untuk biofuel dari minyak nabati untuk mengganti Pertalite dan Pertamax agar tercipta kemandirian energi dan tidak harus selalu tergantung pada minyak impor yang harganya fluktuatif. Dikutip dari detik.com, Putri Chandrawati, istri dari terduga kasus pembunuhan berencana Brigadir J, tidak ditahan karena alasan kemanusiaan dan memiliki anak kecil. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman mengatakan itu sesuatu yang biasa dan penahanan merupakan wewenang penyidik. Habibur Rahman lantas mengatakan dasar penahanan terhadap seorang tersangka yang tertera dalam KUHP yang menerangkan bahwa tersangka bisa ditahan kalau dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau mengulang pidana. Dalam kasus PC sudah dicekal, alat bukti sudah disita penyidik dan tidak mungkin mengulang pidana karena korban telah meninggal. Dia yakin Polri sudah mengantisipasi hal-hal yang dikhawatirkan dengan tidak ditahannya Putri Chandrawati. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil pun menilai tidak penahanan itu merupakan kewenangan penyidik dan kewajiban seorang tersangka ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti hingga melarikan diri. Nasir meyakini Putri tidak akan lagi melakukan hal tersebut. Namun Nasir meminta agar Putri Chandrawati tetap dijaga, hal itu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di luar dasar hukum penahanan. Statement dari Komisi 3 DPR RI ini mencerminkan ketidakpekaan terhadap suara rakyat. Semestinya jika memang bisa diterapkan tidak dilakukan penahanan karena PC mempunyai balita, maka tentunya hal ini harus diterapkan juga kepada tahanan lainnya yang sama-sama punya balita yang mungkin kondisinya belum beruntung. Dan di antara mereka pun tentunya sudah tidak memungkinkan untuk menghilangkan barang bukti, melarikan diri ataupun mengulang pidana. Jika ini diterapkan secara tidak equal, maka sensitivitas rakyat akan merasakan adanya ketidakadilan yang semestinya ini dihindari. Jika rakyat masih merasa ketidakadilan atau tebang pilih, tumpul ke atas, tajam ke bawah, maka hal tersebut mencerminkan bahwa hukum belum tegak. Artinya, penegak hukum belum berhasil menjalankan peran dan fungsinya. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, ini yang menyita perhatian publik jika ada perilaku-perilaku pejabat atau penegak hukum yang bertindak tidak sejalan dengan penegak hukum, bahkan mengaburkan tegaknya hukum secara adil, maka penegak hukum akan sulit untuk merecovery citranya yang saat ini sudah sangat jauh. Demi keadilan, sebaiknya PC ditahan sebagaimana tahanan lainnya yang mempunyai balita. Presiden Joko Widodo mengungkapkan krisis kemanusiaan tengah melanda dunia. Hal tersebut disebabkan dari tantangan perubahan iklim maupun dinamikanya geopolitik.
Dampaknya, ongkos energi semakin mahal. Alhasil, banyak negara mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Dampaknya, ongkos energi semakin mahal. Alhasil, banyak negara mulai kesulitan memenuhi kebutuhan pangan. Presiden Jokowi menambahkan berangkat dari hal tersebut bisa berdampak lebih buruk yang mengantarkan manusia pada krisis kemanusiaan ketika jutaan masyarakat di dunia kesulitan mendapatkan bahan pangan. Menurutnya, kenaikan indeks harga pangan global saat ini mencapai rekor tertinggi. Hal tersebut menjadi salah satu buktinya bahwa makin banyak masyarakat yang kesulitan memperoleh bahan pangan ketika harganya melonjak naik. Melihat fenomena tersebut, menurut Jokowi perlu ada atensi khusus dari perguruan tinggi agar Indonesia tidak terjebak dalam situasi mencekam yang sudah banyak digambarkan oleh pakar maupun pengamat. Presiden Jokowi berharap perguruan tinggi mampu menciptakan inovasi melalui kreativitas untuk menyelamatkan Indonesia dari ancaman tersebut. Presiden Jokowi mengatakan bahwa saat ini krisis kemanusiaan tengah melanda dunia akibat perubahan iklim maupun dinamika geopolitik. Hal tersebut mengakibatkan krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial. Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi pada acara Disnatalis ke-59 kampus IPB. Jokowi juga mengatakan bahwa saat ini 345 juta penduduk dunia mengalami kerawanan pangan yang sangat serius. Indeks harga pangan global juga mencapai rekor tertingginya. Biaya logistik laut meningkat 3 kali lipat. Apa yang disampaikan Presiden Jokowi sudah kita prediksi kan saat pandemi menyerang Indonesia dan dunia, bahwa krisis pangan ini menjadi ancaman yang serius bagi kehidupan kita. Karena akibat pandemi ditambah inflasi dan resesi dunia, krisis pangan mulai terjadi di banyak negara. Indonesia sebagai negara agraris mestinya mampu mempersiapkan solusi agar tidak terjadi krisis pangan. Namun yang sangat disayangkan sampai saat ini, Indonesia masih ketergantungan impor aneka macam kebutuhan domestiknya. Sebut saja gandum dan kedelai, di mana sangat besar sekali kebutuhan akan kedua komoditas pangan ini, tapi Indonesia untuk memenuhinya masih tergantung oleh impor dan tidak bisa swasembada sendiri. Miris memang situasi tersebut bahwa Indonesia yang memiliki jutaan hektar lahan yang subur harusnya mampu untuk swasembada berbagai kebutuhan pangan domestiknya, bahkan mampu untuk mengekspor keluar. Apa yang terjadi karena kebijakan yang salah arah, pemerintah sampai saat ini justru harus impor untuk memenuhi kebutuhan pangan domestik. Pemerintah mesti segera mereformasi kebijakan pangannya. Jika itu tidak dilakukan, maka Indonesia akan terancam krisis pangan di negara yang tanahnya subur. PDI Perjuangan disarankan untuk maju pada Pilpres 2024 sendirian, tanpa berkoalisi dengan partai politik lainnya. Hal ini bisa dilakukan jika Puan Maharani hanya dijadikan sebagai cawapres ketika PDIP melakukan koalisi. Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia atau PRPHKI Saipul Anam mengatakan, jika Puan hanya dijadikan cawapres ketika PDIP berkoalisi dengan parpol lain, maka pilihan objektif untuk maju sendiri lebih mungkin untuk dilakukan. Karena, kata Saipul, dengan kendaraan politik yang mapan dan jam terbang Puan selama ini, kurang pas rasanya kalau hanya diposisikan sebagai cawapres. Dinamika Capres-Cawapres 2024 partai-partai politik semakin kencang terjadi. Masing-masing partai politik sudah mulai melakukan manuver jelang pemilu 2024, baik untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas partainya maupun untuk merebut kursi presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 yang akan datang. PDIP adalah salah satu partai di parlemen yang memiliki suara yang cukup untuk memajukan capres-cawapres tanpa harus berkoalisi. Suara PDIP yaitu 22,26% suara di parlemen sebagai pemenang pemilu 2019 dan menjadi satu-satunya suara yang cukup untuk memajukan capres-cawapresnya sendiri, maka PDIP tentunya memiliki kans yang kuat untuk memajukan kadernya sendiri sebagai capres.
Di PDIP sendiri terjadi dinamika yang kencang terkait siapa yang akan dimajukan oleh capres dari PDIP. Di satu sisi ada nama Puan Maharani, Ketua DPR yang merupakan anak dari Megawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP Terah Soekarno, yang memiliki kans yang besar mendapatkan tiket dari PDIP untuk dimajukan sebagai capres oleh PDIP. Di sisi lain ada nama Ganjar Pranowo, kader PDIP, Gubernur Jawa Tengah, yang namanya selalu berada di peringkat atas survei calon presiden 2024. Ini tentunya menjadi dilema bagi PDIP terkait siapa yang akan dicalonkan sebagai calon presiden 2024 mendatang. Memang sepertinya sudah menjadi kata final bahwa PDIP tidak akan mungkin hanya menjadi cawapres, tetapi pasti akan menjadi capres. Namun permasalahannya, siapa yang akan dimajukan sebagai capres oleh PDIP? Apakah Puan Maharani sebagai anak sekaligus putri mahkota dari PDIP? Ataukah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah kader PDIP yang lebih dekat dengan Presiden Jokowi? Kita lihat dinamikanya ke depan. Sri Lanka yang dilanda krisis keuangan telah mencapai kesepakatan awal dengan Dana Moneter Internasional atau IMF untuk mendapatkan pinjaman 2,9 miliar US dollar atau setara 43 triliun rupiah. Perjanjian tersebut harus disetujui oleh manajemen IMF dan Dewan Eksekutifnya. Selain itu bergantung pula otoritas Sri Lanka untuk menindaklanjuti dengan langkah-langkah yang telah disepakati sebelumnya. IMF juga mensyaratkan penerimaan jaminan pembiayaan dari kreditur resmi Sri Lanka. IMF juga memastikan upaya yang dilakukan untuk mencapai kesepakatan kolaboratif dengan kreditur swasta. Kepala Misi IMF Peter Berwer mengatakan para kreditur perlu membantu Sri Lanka melepaskan diri dari krisis yang dalam dan kembali membayar utangnya. Sri Lanka perlu merestrukturisasi utang hampir 30 miliar US dollar. Jepang telah menawarkan untuk memimpin pembicaraan dengan kreditur utama lainnya termasuk India dan China. Sri Lanka juga perlu mencapai kesepakatan dengan Bank Internasional dan manajer aset yang memegang sebagian besar obligasi negara senilai 19 miliar US dollar yang sekarang diklasifikasikan sebagai default. Negara yang terbebani utang itu telah meminta bantuan hingga 3 miliar US dollar dari IMF dalam upaya untuk keluar dari krisis ekonomi terburuknya sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948. Sri Lanka sedang menghadapi kelangkaan bahan bakar dan barang-barang pokok lainnya selama berbulan-bulan. Krisis parah telah menyebabkan kekacauan politik dan inflasi yang tak terkendali. Kini inflasi di negara tersebut tercatat hampir 65%. Otoritas Sri Lanka akhirnya mendapatkan hutang dari IMF sebesar 2,9 miliar US dollar atau setara 43 triliun rupiah untuk stabilitas makroekonomi dan keberlanjutan hutang. Seperti kita ketahui, krisis ekonomi dan politik yang terjadi di Sri Lanka membuat Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa harus mundur, bahkan pergi meninggalkan Sri Lanka. Apa yang terjadi di Sri Lanka pernah dialami Indonesia pada tahun 1998, di mana saat itu akibat krisis ekonomi yang menjalar ke krisis politik membuat rezim Orde Baru saat itu akhirnya tumbang. Kita tentunya berharap apa yang terjadi di masa lalu di Indonesia tersebut tidak terjadi kembali di Indonesia saat ini, di mana saat itu pun setelah terjadinya krisis IMF juga masuk dan memberikan hutang kepada Indonesia untuk pemulihan ekonomi, sama persis seperti yang terjadi di Sri Lanka saat ini, di mana dampaknya bertahun-tahun kemudian bangsa kita mesti membayar hutang dan bunga IMF dengan jumlah yang sangat besar. Indonesia mesti waspada. Apa yang terjadi di Sri Lanka bukan tidak mungkin akan terjadi di Indonesia jika pemerintah tidak memperhatikan pengelolaan anggarannya dan praktik korupsi yang terstruktur, sistematis dan masif yang merugikan keuangan negara. Alih-alih untuk kesejahteraan rakyat, proyek-proyek mercusuar itu menghisap keuangan negara secara dalam, membuat Indonesia diambang kebangkrutan. Pemerintah mesti mengevaluasi kembali proyek-proyek seperti IKN dan kereta api cepat yang sama sekali tidak berguna bagi masyarakat, tapi dampaknya akan sangat mengerikan bagi masa depan bangsa Indonesia. Bahkan bukan tidak mungkin Indonesia akan bernasib sama dengan situasi Sri Lanka.
Dikutip dari cnnindonesia.com, harga minyak dunia anjlok lebih dari 3% pada akhir perdagangan Kamis 1 September 2022. Pelemahan harga crude oil juga dipengaruhi oleh adanya lockdown COVID-19 di China. Tapi tentunya harga minyak per barel akan tetap tinggi jika harga dolar Amerika Serikat juga tinggi. Kekhawatiran bahwa ekonomi global yang melambat akan mengurangi permintaan bahan bakar terus membebani pasar. Sebuah survei menunjukkan aktivitas manufaktur Asia merosot pada Agustus imbas kebijakan nol COVID-19 China dan tekanan biaya yang terus merugikan bisnis. Selain itu, pasar juga tengah memperhatikan data stok bahan bakar Amerika Serikat. Badan Informasi Energi Amerika Serikat melaporkan bahwa persediaan minyak mentah negara itu turun 3,3 juta barel pekan lalu. Analisis yang disurvei oleh S&P Global Commodity Insights memperkirakan pasokan minyak mentah Amerika Serikat turun kembali sebanyak 1,9 juta barel. Dengan turunnya harga minyak mentah dunia, maka menjelang habisnya stok minyak di Indonesia hingga Oktober 2022 adalah kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk mengadakan stok minyak kembali. Pengadaan stok minyak ini sangat penting untuk disegerakan mengingat kekosongan minyak yang diprediksi Pertalite akan habis bulan September dan Pertamax akan habis bulan Oktober. Jangan sampai ada jeda kekosongan suplai minyak di SPBU yang menyebabkan antrian dan gangguan pergerakan ekonomi dalam negeri. Semestinya turunnya harga minyak dunia sejalan dengan turunnya harga BBM di Indonesia. Tapi yang terjadi, BBM subsidi malah diperkirakan akan naik. Dan yang terpenting adalah pemerintah harus segera mengupayakan pembangunan produsen energi alternatif untuk biofuel dari minyak nabati untuk mengganti Pertalite dan Pertamax agar tercipta kemandirian energi dan tidak harus selalu tergantung pada minyak impor yang harganya fluktuatif. Dikutip dari detik.com, Putri Chandrawati, istri dari terduga kasus pembunuhan berencana Brigadir J, tidak ditahan karena alasan kemanusiaan dan memiliki anak kecil. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Gerindra Habibur Rahman mengatakan itu sesuatu yang biasa dan penahanan merupakan wewenang penyidik. Habibur Rahman lantas mengatakan dasar penahanan terhadap seorang tersangka yang tertera dalam KUHP yang menerangkan bahwa tersangka bisa ditahan kalau dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan alat bukti atau mengulang pidana. Dalam kasus PC sudah dicekal, alat bukti sudah disita penyidik dan tidak mungkin mengulang pidana karena korban telah meninggal. Dia yakin Polri sudah mengantisipasi hal-hal yang dikhawatirkan dengan tidak ditahannya Putri Chandrawati. Anggota Komisi 3 DPR fraksi PKS Nasir Jamil pun menilai tidak penahanan itu merupakan kewenangan penyidik dan kewajiban seorang tersangka ditahan karena dikhawatirkan menghilangkan barang bukti hingga melarikan diri. Nasir meyakini Putri tidak akan lagi melakukan hal tersebut. Namun Nasir meminta agar Putri Chandrawati tetap dijaga, hal itu guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di luar dasar hukum penahanan. Statement dari Komisi 3 DPR RI ini mencerminkan ketidakpekaan terhadap suara rakyat. Semestinya jika memang bisa diterapkan tidak dilakukan penahanan karena PC mempunyai balita, maka tentunya hal ini harus diterapkan juga kepada tahanan lainnya yang sama-sama punya balita yang mungkin kondisinya belum beruntung. Dan di antara mereka pun tentunya sudah tidak memungkinkan untuk menghilangkan barang bukti, melarikan diri ataupun mengulang pidana. Jika ini diterapkan secara tidak equal, maka sensitivitas rakyat akan merasakan adanya ketidakadilan yang semestinya ini dihindari. Jika rakyat masih merasa ketidakadilan atau tebang pilih, tumpul ke atas, tajam ke bawah, maka hal tersebut mencerminkan bahwa hukum belum tegak. Artinya, penegak hukum belum berhasil menjalankan peran dan fungsinya. Dalam kasus pembunuhan Brigadir J, ini yang menyita perhatian publik jika ada perilaku-perilaku pejabat atau penegak hukum yang bertindak tidak sejalan dengan penegak hukum, bahkan mengaburkan tegaknya hukum secara adil, maka penegak hukum akan sulit untuk merecovery citranya yang saat ini sudah sangat jauh. Demi keadilan, sebaiknya PC ditahan sebagaimana tahanan lainnya yang mempunyai balita.